Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita eh, senang sekali kita bersama-sama berdoa untuk pagi hari ini. Ya, firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Ya, saya share saudaraku ya. Ya, firman Tuhan Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36 ini versi bukan versi eh, terjemahan baru tapi versi AYT ya. Sebab kamu membutuhkan ketekunan untuk melakukan kehendak Allah sehingga kamu mendapatkan apa yang dijanjikannya. Ya, saudaraku, eh, firman Tuhan Ibrani ini sering kita dengar ya, bahwa kita memerlukan ketekunan untuk melakukan kehendak Allah supaya kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, memang seringkali kita berharap dan memang seringkali juga terjadi ketika kita berdoa, pada saat itu juga Tuhan menjawab doa kita. Dan tentu kita senang gitu ya, tetapi ada juga kadang cara Tuhan, kita harus bertekun dulu, baru kita mendapatkan apa yang kita doakan. Ya, kita harus bersabar, kita harus bertahan, kita harus, nah itu arti dari bertekun itu ya. Jadi bersabar, harus tahan, harus tetap setia gitu. Dan saya harus katakan begitu juga dengan berdoa kita ini, kita harus terus bersabar, bertekun untuk kita melihat janji-janji Allah. Nah, saya ingin mengapa kita harus bertekun ini? Saya ingin kita bisa belajar dari cerita firman Tuhan mengenai bagaimana Israel keluar dari Mesir ya. Saudaraku, seringkali kita harus banyak belajar dari cerita bagaimana bangsa Israel karena memang demikianlah kata firman Tuhan ya. Kita kehidupan bangsa Israel itu menjadi peringatan, menjadi pelajaran buat kita ya. Nah, bagaimana mereka harus bertekun gitu di dalam kehendak Allah supaya mereka mendapatkan apa yang dijanjikan. Nah, ini saya share tadi tidak terlalu tadi ternyata tidak saya share tadi ya ayatnya. Nah, ini tadi Ibrani 10 ayat 36. Nah, sekarang Keluaran 5 ayat 1 sampai 3. Ya. Keluaran 5 ayat 1 sampai 3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Ya, saudaraku, cerita ini pasti kita sangat akrab dengan cerita itu. Jadi, ketika Musa diutus oleh Tuhan, Allah berjanji untuk membawa umat Israel pergi keluar dari Mesir. Ya, yang menarik, pertama-tama ternyata Musa dan Harun pergi kepada Firaun berkata,
kami tolong izin 3 hari lamanya untuk kami beribadah ke padang gurun gitu. Ya, kelihatannya Tuhan mau pelan-pelan gitu ngasih tahu kepada Firaun ya. Tetapi jawab Firaun, aku tidak kenal Tuhan itu. Gitu. Kenapa, saudaraku? Karena di Mesir itu Firaun itulah jadi Tuhan. Dialah dewanya, dialah Allahnya. Ya. Nah, aku tidak mau katanya. Lalu kita tahu bahwa dia harus lama sekali, berkali-kali datang Musa dan Harun untuk ke sana. Dan bukan hanya itu, lama sekali jawabannya dan bangsa Israel malah makin ditindas ya. Tadinya membuat bata, dikasih jeraminya. Ya, tetapi akibat Musa datang dan Harun minta pergi, malah dihukum. Lebih menderita lagi, tidak dikasih bata. Ya. Tidak dikasih jerami untuk membuat bata, dan target bata yang dikejar tetap sama. Dan itu membuat marah orang kepada Musa dan Harun. Bahkan ya kita tahu, wah kamu ini datang untuk membuat kita mati nih di sini. Gara-gara kamu ini gitu ya. Lama sekali umat Israel janji Tuhan untuk membawa mereka keluar dari sana. Lama sekali. Bahkan sampai ada tulah-tulah gitu ya. Tulah, 10 tulah baru keluar. Nah, mengapa begitu lama, saudaraku? Tadi pertama adalah Firaun itu berkata, siapa Allah itu? Saya tidak kenal. Jadi Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada Firaun. Ingin memperkenalkan dirinya kepada orang-orang Mesir. Karena tidak ada Allah selain dia, saudaraku. Itu sebabnya dia lama sekali. Dia ingin mengajar orang-orang Mesir itu siapa Allah. Dan dialah yang layak disembah. Bahkan saya belajar, saudaraku, lihatin, ternyata semua tulah-tulah itu adalah gambaran dewa yang dihormati, dihargai, disembah oleh orang-orang Mesir. Dan memang mereka seperti berkuasa itu, dewa-dewa mereka itu ya. Waktu Musa misalnya membuat tongkat jadi ular, mereka juga bisa. Membuat air jadi seperti darah, mereka juga bisa. Dewanya luar biasa. Jadi dewa, ada dewa kata, dewa nyamuk, dewa, semua tanda-tanda itu sengaja didatangkan, saudaraku, untuk memberitahu bahwa Allah mengatasi semua dewa-dewa mereka itu. Walaupun ular diciptakan, tapi ularnya dimakan, gitu ya, kayak gitu ya. Dan termasuk Firaunnya sendiri, bahwa dia bukanlah dewa, bukanlah Tuhan sebagai tandingan dari Tuhan kita. Allah ingin mengajari umat Israel. Itu sebabnya kita harus bertekun, masih harus bersabar, karena tadi Tuhan punya maksud ya, untuk memberikan dampak pelajaran bagi orang Mesir. Orang Mesir, Firaun karena menahan orang Israel, dia harus bayar mahal. Ya. Saya percaya kalau kita juga harus bertekun, menantikan doa-doa kita dijawab, Tuhan sedang menyatakan dirinya untuk membuat perhitungan kepada si jahat, kepada iblis. Ya, memang saudaraku, Amsal berkata, pencuri akan dihukum, didenda 7 kali. 7 kali. Jadi, dia harus bayar mahal. Jadi, pahami bahwa Allah tidak segera menjawab doa kita. Kita memerlukan ketekunan, bersabar terus, harus bertahan terus, untuk melihat janji Tuhan digenapi atas hidup kita, atas umat Tuhan, atas kota kita, atas bangsa kita, karena dia sedang berperkara dengan si jahat. Dia harus membayar mahal. Sama seperti Firaun membayar mahal. Ada 10 tulah, dan yang terakhir adalah
anak sulungnya harus mati. Anak sulung adalah kebanggaan dan itu harus dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tetapi Tuhan mengambilnya sebagai tanda bukti bahwa dialah Allah pemilik segala sesuatu, bukan dewa-dewa itu. Yang kedua adalah untuk memberi pelajaran juga buat umat Israel. Karena mereka perlu juga mengenal Allahnya. Itu sebabnya mukjizat demi mukjizat terjadi dalam penantian mereka. Allah membuat mereka mampu untuk bertekun. Dengan apa? Dengan penyertaan Tuhan, dengan mukjizat yang tersedia untuk mereka. Ada 10 tulah itu yang tidak mengenai orang Israel, tetapi mereka menyaksikan betapa Allah mereka Allah yang luar biasa, supaya juga mereka mengenal Allah itu, ya, yang luar biasa. Nah, saudaraku, saya percaya begitu juga dengan kita. Ketika kita bertekun, Allah sedang berperkara dengan hidup kita, melakukan mukjizat demi mukjizat untuk kita makin mengenal Allah kita, makin melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa kuat dalam bertekun menantikan janji-janji Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bertekun di dalam doa, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Allah kita bukan Allah yang lagi tertidur atau lagi wisata kemana gitu, atau tidak mendengar doa kita. Allah mendengar doa kita, dan janjinya ya dan amin. Hanya Dia ingin kita makin kuat, makin belajar, makin mengenal Tuhan kita. Selain itu, Dia sedang berperkara juga dengan musuh-musuhnya. Kekalahan sedang terjadi bagi musuh-musuhnya. Kerugian besar sedang terjadi bagi musuh-musuhnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.